Shalom, segenap jemaat GKH Benayah yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya menyapa kita semua, Shalom. Kita semua bersuka cita, kita dapat berkumpul lagi dalam ibadah live streaming kita. Dan kita percaya kita semua dalam keadaan terbaik kita oleh karena kemurahan dan kasih dari Bapa Yahweh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya undang untuk setiap kita bersaat teduh sejenak, kita persiapkan diri kita, hati kita untuk kita menikmati hadirat-Nya. Selamat pagi Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hidup kami. Kami anak-anak Tuhan saat ini datang, kami rindu untuk kami bersekutu bersama dengan Engkau. Bersama dengan saudara-saudara kami walaupun kami tidak berjumpa satu sama lain. Tapi kami percaya kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang menyatukan hati setiap kami. Dan biarlah Bapak setiap orang yang bergabung dalam ibadah live streaming ini boleh merasakan jamahan dan kasih kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena Engkau tidak terbatas oleh device apapun. Engkau mampu hadir. Dan kami yakin Kau hadir bersama-sama dengan kami. Baik kami yang di sini di Bait Benayah ataupun setiap kami yang di rumah. Bapak Yahweh, Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang menghiburkan hati kami, Engkau yang memulihkan hidup kami. Ampuni setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya dengan iman saat ini dengan penuh kasih Engkau sudah mengampuni setiap kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Dan kami siap untuk memulai ibadah ini. Kami percaya Engkau ada bersama-sama kami saat ini. Bahkan terus sampai dalam setiap saat dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Kita akan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kepada kita ialah dari Yahweh, Elohim pencipta langit, bumi dan kita sekalian. Turunlah pada kita anugerah dan damai sejahteranya yang tidak berkesudahan. Dan ibadah ini ditahbiskan di dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Tuhan. Hormat bagi Bapa surga, hormat bagi Sang Putra, hormat bagi Roh yang kudus, Tuhan kita yang esa. Haleluya, haleluya, puji mulia namanya. Hormat bagi Bapa Yahweh, hormat bagi Yeshua, hormat bagi Roh yang kudus, Tuhan kita yang esa. Haleluya, haleluya, puji mulia namanya. Haleluya, haleluya, puji mulia namanya. Pembacaan iman minggu kedua yaitu pengakuan iman rasuli. Mari kita semua membacanya bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan kepada Yeshua HaMashiach, Putra Elohim yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Yeshua akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan segenap jemaat untuk kembali duduk. Saat ini kita ingin menikmati hadirat dari Bapa Yahweh, bahwa Dia hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Betapa kita merindukan pribadinya. Biarlah saat ini kita dipuaskan, kita boleh dibebaskan. Dan biarlah jiwa kita, hati kita boleh bersuka cita di hadapannya. Hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Ini kami Bapa Yahweh, anak-anak-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas. Hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini, di hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari kita semua bangkit berdiri. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat
persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Kami datang Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu, Kau yang sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Kami ingin bernyanyi buat-Mu Tuhan, mempersembahkan segala glory, segala kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh. Nyanyian pujian bagi-Mu, Yahweh, pujian bagi-Mu, Yahweh, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Yahweh, mulia nama-Mu, Yahweh, nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, I sing praises to your name, Yahweh, praises to your name, Yahweh, for your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name, Yahweh, glory to your name, Yahweh, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyian pujian bagi-Mu, Nyanyian pujian bagi-Mu, Yahweh, pujian bagi-Mu, Yahweh, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Yahweh, mulia nama-Mu, Yahweh, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Engkau Bapa Yahweh, haleluya, haleluya, haleluya. Segala glory dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan.
Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau saat ini bertahta di atas penyembahan kami. Engkau siap memulihkan hati kami. Engkau siap mencurahkan kasih-Mu atas diri kami saat ini. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, sekali lagi saya menyapa shalom. Ya, segenap jemaat GKH yang merasa bahwa kasih Yahweh tidak berkesudahan, mari kita kasih tepuk tangan lagi dan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini, kasih Yahweh tidak berkesudahan. Dan iya dan amin, itu betul, amin. Kasih Yahweh tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Yahweh, kasih Yahweh tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Yahweh tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. kasih Yahweh, kasih Yahweh tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, kita semua bertepuk tangan buat Bapak Yahweh. memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, haleluya. Ya, kita terus menaikkan syukur kita di hadapan Bapak Yahweh. Kita tidak akan berhenti memuji dan meninggikan Dia. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan di hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa kita telah menerima kasih yang begitu besar. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku
naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang yabri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari kita naikkan syukur kita. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang yabri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang yabri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang yabri dan kini hanya untukmu. Yabri dan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saya persilakan untuk setiap kita kembali duduk. Sebentar lagi kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Jack Wayong. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Saat ini kita akan belajar tentang teladan kasih Bapa. Bagaimana kasihnya yang seperti mentari dan tidak pernah berhenti untuk menyinari kehidupan setiap anak-anaknya. Bagaimana cinta dari Bapa selalu menyertai kehidupan setiap kita anak-anak Bapa di dunia ini. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi supaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan itu dapat menjadi kekuatan dalam hidup kita. Hidup tidak mudah, tapi bersama kasih dari Bapa kita pasti bisa melewatinya. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti yang mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Ia tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan.
terima kasih atas cintamu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti yang mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang bau, demikian dalam ya tebus hidup. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kita semua bangkit berdiri. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Pada Pastor Jack Wayong dipersilahkan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kita tetap dalam hadirat-Nya sambil mengangkat kedua tangan kita. Mari bersama saya katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lagi katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku.
Mari dengan kata-kata kita dari hatimu yang paling dalam, kita menyembah Bapa Yahweh yang baik. Haleluya. Kasih-Mu sungguh ajaib, kasih-Mu sungguh sempurna bagi kami. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu ya Elohim. Engkau saja yang layak disembah, yang layak dipuji selama-lamanya. Kasih-Mu memenuhi kami, memenuhi setiap kami, Yeshua. Ini hati kami Tuhan, kami datang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh, haleluya, haleluya. We worship You, Yahweh. Bapa, tiba saatnya kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima berita, sabda, kebenaran yang datang daripada-Mu. Biarlah kami semua diberikan hati yang penuh dengan sukacita menerima firman kebenaran. Dan kami percaya bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kami. Oleh karena itu kami serahkan segenap hidup kami, telinga kami untuk mendengar dan hati kami untuk meresponi kebenaran. Baik kami yang ada di tempat ini, di Bait Benaya, maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya Ruach HaKodes berkarya dengan cara-Mu yang ajaib menjamah setiap kami, sehingga setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini, baik di tempat ini maupun secara online, yang lemah pasti dikuatkan, yang susah beroleh penghiburan, bahkan yang sakit disembuhkan. Karena ada kuasa di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya baik kita yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja dan memberi waktu untuk mengikuti ibadah ini dengan hikmat, dengan sepenuh hati, ya, sehingga saatnya menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita segera membuka kitab suci kita yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-13. Kita akan baca Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-34. Sekali lagi Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-34. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, mari kita baca sama-sama ayat ini menurut terjemahan ALT. 2, 3. Aku memberikan perintah yang baru kepada kamu, supaya kamu mengasihi seorang terhadap yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus
mengasihi seorang terhadap yang lain. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya membaca atau mendengarkannya, tetapi yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ada dalam pembahasan masih seputar tentang teladan Yeshua HaMashiach, dan hari ini secara spesifik kita bicara tentang teladan Yeshua dalam hal kasihnya. Saudara, membahas hal ini bagi sebagian orang mungkin kasarnya udah basi, ya kan? Bahkan ada mungkin yang ketika mendengar pendeta berkhotbah atau pastor berkhotbah tentang kasih, lalu udahlah, nggak usah banyak ngomong, nggak usah dibahas tentang kasih. Yang penting mah dilakonin. Mana kasihnya? Kadangkala kita menemukan saudara-saudara kita yang terluka, memiliki pengalaman-pengalaman yang pahit dalam hidupnya, sehingga bahkan ketika firman tentang kasih diberitakan, mereka menjadi begitu pahit, nyinyir, dan ya mengungkapkan hal-hal seperti yang saya katakan. Dan memang bahwa begitu luasnya hal tentang kasih ini, sehingga banyak hamba Tuhan, banyak teolog, dan saya juga sepakat mengatakan bahwa tema utama dari kitab suci adalah kasih. Sifat utama dari Elohim adalah kasih. Oleh karena itu ketika Elohim yang adalah kasih itu datang ke dalam dunia, firman Elohim datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia, maka tentu sifat karakteristik utamanya adalah kasih. Jadi kalau Elohim adalah kasih sebagaimana ungkapan Yohanes dalam suratnya, maka Elohim yang adalah kasih itu terwujud nyata secara real, sempurna di dalam Yeshua HaMashiach. Kalau mau dibahas banyak, hampir semua hal terkait dengan kasih ini. Tapi saya hanya akan membatasi pembahasan saya dalam 3 hal. Yang pertama, Yeshua menyatakan kasih Elohim kepada orang-orang yang ada pada saat itu di sekelilingnya dengan cara yang begitu gamblang. Dengan cara yang sangat revolusioner. Dengan cara yang tidak biasa dilakukan oleh tokoh-tokoh agama sebelumnya atau yang ada pada saat itu. Ini membuktikan hal pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa kasih Yeshua itu tiada batasnya. Kasih Yeshua melampaui semua tembok-tembok pemisah. Kasih Yeshua meruntuhkan semua penghalang-penghalang, baik itu penghalang spiritual, penghalang sosial ekonomi, bahkan penghalang politik sekalipun. Kita bisa baca dan temui dalam kitab suci, Yeshua bisa ada bersama-sama dengan orang yang bahkan tidak ingin didekati oleh siapapun. Karena kasihnya tidak terbatas. Dan salah satu wujud dari kasih Yeshua yang tidak terbatas, saya katakan tadi,
dia merobohkan tembok, merobohkan penghalang-penghalang, bahkan penghalang-penghalang religius. Di mana contohnya? Ketika seorang wanita ditangkap dan didakwa dengan tuduhan melakukan yang namanya perzinahan. Sampai hari ini saya masih bertanya-tanya kenapa hanya wanita itu saja. Apakah dia hanya berzina sendirian? Tapi sudahlah. Yang menjadi penting di sini adalah hukum agama, rules yang menjadi dasar dari dakwaan terhadap wanita ini sangat jelas. Hukumannya dirajam sampai mati. Kalau dirajam sampai bonyok doang nggak apa-apa. Berarti cuma 1-2 batu doang. Tapi ini dirajam sampai mati. Berarti kalau belum mati, hajar terus. Semua kita mungkin yang mendengarkan khotbah ini mengetahui kisah ini. Kita tahu akhir dari cerita ini bahwa tidak satu pun yang berani melempari wanita ini dengan batu. Bahkan semuanya pulang dengan diam, dengan silent. Padahal saat itu bukan silent night, holy night ya. Mereka semua pulang. Dan lalu Yesua berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya menangkap satu indikasi bahwa Yesua tahu memang wanita ini terlibat di dalam dosa perzinahan. Karena Yesua berkata bahwa aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Lihat, cara Yesua menangani persoalan ini melampaui tembok religius. Para tokoh agama, orang-orang alim ulama yang merasa rohani pada saat itu, mereka merasa berhak menerapkan hukum Musa, hukum Torah kepada wanita ini. Tetapi Yesua dengan kasihnya menembus batas ini. Bahkan meruntuhkan tembok ini. Bapak Ibu, kasih Yesua menyediakan jenis pengampunan yang tidak terbatas. Oleh karena itu bukan tanpa alasan ketika Petrus bertanya kepada dia berapa kali harus mengampuni. Maka Yesua berkata 7 kali, 70 kali dalam sehari. Yang mengandung makna bahwa pengampunan yang harus kita nyatakan, yang harus kita berikan. Sebagaimana Bapa di sorga Yahweh Elohim melalui kasihnya, melalui kemurahannya mengampuni kita. Dan pengampunannya itu didasarkan kepada karya Yesua yang selesai di atas kayu salib itu. Berapa banyak di antara kita yang hari ini masih menyimpan dendam? Berapa banyak di antara kita hari ini yang masih menyimpan sakit hati? Yang bahkan memelihara kepahitan karena merasa berhak untuk marah, berhak untuk sakit hati, berhak untuk tidak mengampuni. Kenapa? Sungguh terlalu, sangat terlalu. 1 kali dia buat salah, saya maafkan. 2 kali, saya masih maafkan. 3 kali, tunggu dulu. Sampai 7 turunan saya tidak akan ampuni. Lama juga ya, karena tunggu turunan ke-8 baru bisa diampuni. Karena cuma sampai 7 turunan. Mari kita periksa hidup kita. Ketika kita bercermin kepada Yesus, seperti lagu yang kita suka nyanyi. Kita suka nyanyi lagu ini. Bisa di G. Ku mau sepertimu Yesus, di
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari sama-sama kita nyanyi, 2, 3. Oh, ku mau sepertimu, Yesua, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Pertanyaannya, sudahkah lagu ini kita ejawantahkan dalam hidup kita bahwa kita mau seperti Yesua? Dengan kasih yang tidak terbatas. Atau jangan-jangan papa atau mama kita bikin kita kesel. Sampai sudah berganti tahun kita masih simpan kebencian. Anak atau mantu kita menyakiti hati kita sampai sudah ketemu bulan Februari, sudah pertengahan malah, kita masih menyimpan sakit hati. Atau ada yang mau tunggu tanggal 14 Februari baru mau berdamai, karena katanya 14 Februari itu hari kasih sayang. Come on. Yesua menunjukkan kasih-Nya yang tidak terbatas. Apa buktinya? Pengampunannya bagi kita. Berapa banyak kita menyakiti hati Dia. Tetapi kita masih sehat-sehat saja hari ini. Kadang-kala kita kalau ngitung kesalahan orang detail sekali. Kita tahu sejarahnya. Orang ini pernah menyakiti saya, detailnya ini. Tetapi kita lupa bahwa kita juga barangkali juga pernah menyakiti orang lain. Masalahnya kalau kita yang buat, kita lupa. Hari ini melalui mimbar ini, bukan karena hari ini pas hari apa ya yang saya tadi bilang Ovaltine Day. Tapi itu susu ya. Susu coklat. Ini bawa coklat juga. Kok harus identik sama coklat ya. Tapi ya terus terang saya juga hobi makan coklat. Jadi kalau ada yang bawa coklat mau kasih saya hari ini, saya bawa pulang. Persoalannya, kita menyatakan kasih Tuhan itu bukan musiman. Atau bukan tunggu momen-momen tertentu. Mau tunggu Paskah kah? Mau tunggu apa? Hari Pentakosta mungkin. Digerakkan Roh Kudus baru. Padahal seharusnya kita mengalami kasih Tuhan setiap hari. Amin. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa rahmat-Nya baru setiap pagi. Amin. Kasih dan anugerahnya tidak pernah terbatas bagi kita. Saya membayangkan kasih Tuhan itu seperti air terjun. Berapa yang engkau butuh? Kalau air terjun itu misalnya dapat mengisi 1 galon air yang kita butuhkan. Tetapi air terjun itu tidak pernah berhenti untuk mengalirkan air sekalipun galonmu sudah penuh. Kasih Bapa di dalam Yesua tidak terbatas. Yang kedua, kasih Yesua. Saya kira ini adalah hal yang semua kita tahu. Kasih Yesus adalah kasih yang rela berkorban. Apakah dia tidak tahu bahwa dia akan menderita? Saya pahami kitab suci, ternyata dia tahu. Sekalipun ketika dia ada di dunia, dia benar-benar manusia, dia 100% manusia, tetapi
Saudara tahu ceritanya ketika di Taman Eden. Bukan di Taman Eden, di Taman Getsemani maksud saya. Ketika Yesus berdoa, dia katakan kepada Bapa Yahweh, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Cawan penderitaan yang menantinya. Drama pengkhianatan yang akan dia alami. Via dolorosa yang dia akan jalani. Cawan itu. Tetapi karena kasihnya kepada kita. Dan bagi dia ini misi yang jauh lebih penting daripada penderitaan yang akan dia alami. Biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Apa kehendak Bapa? Apa kehendak Bapa untuk dia datang ke dalam dunia? Kita semua tahu ayatnya. Yuk kita nyanyi ayatnya. Bukan sok-sok gaya-gayaan, tapi kita nyanyi dalam bahasa Ibraninya. Seingat saya berapa tahun yang lalu ada 4 hamba Tuhan nyanyi. Dan saya kira nyanyian itu ada di YouTube ya. Di YouTube Benaya atau di YouTube siapa? Mari kita nyanyi sama-sama. Nyanyinya waktu itu di Makassar. Kiko ahad Elohim et haolam ad kinatan et bno yekido leman lo yofa kol hamamin bo elayin kaye olam. Sama-sama katakan lagi. Kiko ahad Elohim et haolam ad kinatan et beno yekido leman lo yofa kulamamin bo elayin kaye olam. Haleluya, 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 amen, haleluya, 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 amen. Nyanyi dalam bahasa Indonesianya. Besar kasih Elohim pada dunia, diberikannya putranya yang tunggal, yang percaya padanya tidaklah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama katakan haleluya, 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 amen, haleluya, 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 amen, haleluya, amen. Satu-satunya alasan Bapa Yahweh mengaruniakan putranya yang tunggal, Yeshua HaMashiach,
adalah kasih. Sehingga ketika Elohim itu ada di dalam dunia ini, segala sesuatu yang dia lakukan dilandasi oleh karena kasih. Oleh karena itu di bagian yang ketiga, kembali saya mengutip apa kata Yesua. Supaya kita sama seperti aku telah mengasihi kamu, sama seperti aku telah mengasihi kamu, kasih yang tiada batas, eternal life, eternal love, kasih yang perfecto, absolut, sempurna. Dan kasih itu dia manifestasikan secara real melalui pengorbanannya, melalui kematiannya, melalui penderitaannya. Dan Yesus katakan, dari semua ciri khas dari karakteristik kasih yang kita sudah pelajari tadi, termasuk di dalamnya pengampunan, kerelaan untuk berkorban. Maka yang ketiga adalah, ini adalah bagian kita. Yesus katakan sama seperti aku mengasihi kamu, berarti sama seperti dia memiliki kasih yang begitu rupa kepada manusia, kepada orang berdosa, kepada mereka yang terhilang, kepada mereka yang tersisi, yang termarginalkan, orang-orang yang tak dipandang sebelah mata, seperti pemungut cukai yang dianggap paling berdosa. Atau bahkan orang kusta yang dijauhi. Kalau menurut hukum Taurat, dari jauh dia mesti teriak-teriak, najis, najis. Saya membayangkan sekarang ya seperti itu ya. Pada zaman itu karena kusta itu begitu menakutkan sehingga orang harus jaga jarak. Jadi ya sama. Zaman itu, dan si kusta itu mesti bilang najis, najis supaya orang tahu bahwa dia kena kusta. Kalau secara letterlek diterapkan sekarang berarti misalnya Bapak Ibu di sini yang terinfeksi COVID kemana-mana mesti katakan corona, corona. Atau pakai kaos dengan tulisan saya sedang terinfeksi COVID. Karena kalau enggak kan jangan-jangan kita semua ini OTG. Tetapi Yesus, dia tidak peduli si lepra. Lepra datang dia layani. Orang berdosa datang dia layani. Wanita yang dianggap wanita yang tidak baik datang cuci kakinya pakai rambutnya dia biarin. Wanita Kanaan yang memohon-mohon kepadanya karena anaknya sedang sakit. Walaupun harus melalui satu proses. Sedikit seolah-olah diabaikan. Tetapi pada akhirnya Yesus katakan, hai ibu besar imanmu. Karena kasihnya kepada semua orang. Maka Yesus katakan, sama seperti aku mengasihi kamu. Kamu harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Artinya apa? Standar yang kita pakai bukan standar dunia. Standar yang kita pakai adalah kasih Yesus. Mungkin ada yang katakan, ya Pak kita kan manusia berdosa, manusia biasa, tidak mungkin lah. Tidak mungkin kita sama dengan Yesus. Yes, kita tidak akan sempurna seperti dia. Kita tidak akan benar-benar mutlak, tidak akan melakukan kesalahan seperti dia. Tidak. Tetapi sebagaimana dia katakan di bagian lain bahwa bukti bahwa engkau mengasihi aku, Yohanes pasal 14. Di sana dikatakan di ayat 13 bahwa bukti bahwa kita mengasihi dia adalah kita menaati perintah-perintahnya. Apa perintahnya bagi kita? Perintahnya kembali lagi. Hukum yang terutama.
Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana Yesus mengasihi kita, demikian pula kita mengasihi sesama kita. Bagaimana Elohim mengasihi kita, demikian kita mengasihi sesama kita. Kenapa? Karena kita mengasihi sebab Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengampuni karena Dia terlebih dahulu sudah mengampuni kita. Ketika engkau masih berdosa, Yesus sudah mati bagi kita, kata kitab Roma. Dia terlebih dahulu mengampuni kita. Kita harus berbuat baik, menolong sesama, membantu pekerjaan Tuhan. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Engkau yang diberkati. Engkau yang memiliki kelebihan. Jangan lupa, Tuhan sesama. Vertikal, horizontal. Pekerjaan Tuhan jangan lupa. GKH Benaya, Sinode GKH, dan umatnya. Saudara-saudara yang engkau kasihi di dalam Dia. Bapak Ibu, saya akan akhiri. Tadi saya bertanya-tanya kepada bapak-bapak di luar mengenai kebenaran sebuah kisah yang konon terjadi pada tahun 1950-an di negeri tirai bambu. Bagaimana seorang pria menyatakan cintanya kepada istrinya yang dia sayangi dengan cara yang ekstrim, yaitu memahat 6.000 anak tangga dari gunung turun ke lembah supaya istrinya dapat turun atau naik ke gunung itu dengan mudah. Mereka bukan orang kaya, orang susah. Tetapi konon kisah kehidupan mereka menginspirasi banyak orang, menginspirasi banyak keluarga, membangkitkan rasa kasih, cinta asmara di hati banyak orang. Sampai dibuatkan patung di bawah gunung dan tangganya dilestarikan. Saudaraku, kasih Yesus jauh melampaui kasih yang dinyatakan oleh pria di negeri Tiongkok sana. Maka dari itu, marilah kita hidup saling mengasihi. Kata Yesus, sama seperti aku mengasihi kamu. Itu pamungkasnya. Dan biarlah hal ini sungguh-sungguh tidak hanya menjadi slogan bahwa kekristenan adalah bicara tentang kasih, tidak hanya menjadi pembahasan, tidak hanya menjadi khotbah yang indah, tidak hanya menjadi lagu-lagu yang begitu menyentuh hati, tetapi mewujud nyata, termanifestasi dalam hidup kita sehari-hari dimanapun kita berada. Kasih kita kepada Elohim, kasih kita kepada sesama adalah bentuk perwujudan dari kasih Yesus yang nyata, yang kita menjadi respon kita dan menjadi bagian kita dalam hidup ini. Haleluya. Bapak Yahweh, Bishem Yesua memberkati kita semua. Haleluya. Saya akan ajak kita nyanyikan lagi satu pujian. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kita tidak bisa hidup dalam kasih. Kita tidak bisa menyatakan kasih kalau kita tidak diberi kasih. Kasih yang dari dunia itu bersifat
pamrih. Kasih yang dari dunia itu terbatas. Kasih yang dari dunia itu nuntut balas. Kalau nggak balas, ya sorry aja. Kalau lu baik sama gua baik sama lo. Kalau kagak, ya sorry aja. Emang lu siapa? Kasih dari Bapa di dalam Yesus melampaui semua value yang ada di dunia ini. Pertanyaannya, kita mau hidup sesuai dengan kasih dari sorga atau kasih dari dunia? Mari dengan pujian ini kita meresapi kebenaran. Dan kiranya kalau kita masih terikat dengan dendam, kita masih terikat dengan sakit hati, kita masih terikat dengan egoisme, kita masih terikat dengan individualisme, kita masih terikat dengan ketidakpedulian kepada Tuhan dan sesama, dan banyak keterikatan-keterikatan lain yang menghalangi kasih Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Maka hari ini kebenaran sudah diberitakan, dan kebenaran itu pasti mampu memerdekakan engkau. Oleh karena itu, dengan membuka hati kita di hadapan Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, mari kita nyanyikan pujian ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Oh, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Oh, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Oh, oh. Mengalir kasih dari tata Bapa Yahweh. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Katakan lagi, mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya, mengalir kasih dari tata Bapa Yahweh. Oh, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Katakan sekali lagi, mengalir kasih dari tempat tinggi. Dan saya undang Pastor Stephen. Kasih dari tempat tinggi, yes, mengalir
kasih dari Tata Bapa Yahweh mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi, mengalir, memenuhi. Katakan dengan sepenuh hati kita, hidupku. Mari beri kemuliaan yang paling meriah bagi Bapa kita. Haleluya, haleluya. Yes, amen. Shalom, shalom, damai Tuhan turun ke atas sekarang. Shalom, shalom, damai sekarang dan selamanya. Yes. Seperti sungai mengalir, memercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, diberkatilah sekarang, berkat atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Bersyukur kepadamu, Elohim kami, Yahweh Sebaot, Beshem Yeshua HaMashiach. Karena hari ini, hati kami kembali disegarkan. Pikiran kami kembali diperbaharui, dicerahkan oleh kebenaran firman-Mu. Bahwa sesungguhnya, Yesua memberikan kami teladan yang penuh kuasa. Teladan yang mengubahkan begitu banyak manusia yang bahkan bagi manusia lainnya tidak mungkin. Tetapi oleh karena satu hal ini, yaitu kasih-Mu, maka banyak orang diubah sedemikian rupa. Dan lebih dari itu, diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Biar semua jemaat-Mu baik yang hadir di tempat ini, walaupun sangat terbatas, maupun saudara-saudara kami, umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya kasih Yesua yang maha sempurna, yang tidak terbatas itu menjangkau, memenuhi hati kami semua. Sehingga hari ini kami kembali diperbaharui, bahkan dimerdekakan dari sakit hati, dari dengki, dari dendam, dari egoisme, dari individualisme, dari ketidakpedulian, dan dari berbagai macam hal yang tidak mencerminkan kasih Yesua. Kami dibebaskan. Segala keterikatan kami telah dipatahkan
oleh kasih Hamasiah yang penuh kuasa. Sehingga hari ini kami merdeka. Merdeka untuk melakukan kebenaran. Merdeka untuk hidup dalam kasih. Merdeka untuk mengasihi Elohim. Dan mengasihi sesama. Keluarga, sahabat, teman seiman. Bahkan siapapun orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, saya jemput bangkit berdiri. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Bapa kita di sorga Yahweh Elohim. Kasih yang sempurna yang dinyatakannya di dalam Yeshua HaMashiach melalui karya penebusannya. Beserta dengan penghiburan, pertolongan, dan kekuatan dari Roh Kudus. Elohim kita yang ehad itu menyertai kita semua. Hari ini, bahkan sampai hari parousia ketika Yeshua HaMashiach datang. Menjemput orang-orang percaya dalam perjamuan kawin anak domba. Bahkan untuk selama-lamanya. Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Semua yang sudah diberkati, katakan bersama-sama saya. Amin. Yeshua HaMashiach bless you. Saya serahkan kembali mimbar ini. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, saat ini waktunya kita untuk menyimak beberapa info dari gereja. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk Pastor Jack Wayong, untuk firman Tuhan yang sangat menyegarkan dan memberkati, dan juga untuk segenap tim live streaming yang sudah bertugas hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih untuk Bapak Robert Lee untuk konsumsi hari ini. Boleh tepuk tangannya. Lalu selanjutnya adalah persekutuan doa di hari Rabu dan Sabtu pukul 10.15 melalui aplikasi Line video call. Yang bertugas untuk sharing firman adalah Saudara George David untuk hari Rabu dan juga Ibu Yanti Litik untuk di hari Sabtu. Selanjutnya ada jemaat yang berulang tahun yaitu Sharon di hari Selasa tanggal 16 Februari dan juga Saudari Dea di hari Kamis tanggal 18 Februari. Panjang umur, sehat selalu, Bapak Yahweh memberkati kehidupan saudari sekalian. Lalu setiap persembahan yang masuk ke dalam gereja sudah diterima dengan baik dan sudah dikelola oleh gereja. Terima kasih. Lalu hari ini juga ada program apa tentang perayaan Imlek. Bagaimana sih perayaan Imlek? Melalui pandangan Alkitab kita mau belajar bersama-sama hari ini. Dan juga untuk sekolah minggu jangan lupa di jam 11.15 link Zoom-nya sudah ada di dalam grup sekolah minggu. Apakah ada lagi pengumumannya? Iya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sekian pengumuman hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan di ibadah kita. Tetap semangat, tetap sehat. Bapak Yahweh memberkati. Shalom.